ambulans. 80 terjebak jadi istri simpanan. Mondi pergi dari markas karena ia masih memiliki pekerjaan lain dari Tristan. Masalah Linda biarlah urusan anak buah Tristan sementara ini, dan ia akan mengurus perintah Tristan lainnya. Mondi melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Ia sudah menghubungi beberapa orang kenalannya untuk mencari seorang wanita yang siap untuk jadi pengawal pribadi Alea. Benar, Tristan meminta Mondi untuk mencarikan Alea pengawal pribadi, sebab pria itu tidak mau jadi istrinya kembali terancam. Meski Linda sudah ada di dalam penyekapan mereka, tapi mereka tidak bisa menganggap bahwa semua telah selesai. Ditambah lagi dengan kedua orang tua Tristan yang menentang Alea. Saat sedang menelepon, tanpa sengaja Mondi menjatuhkan ponselnya ke bawah. Ia berdecak sebal. Adegan ini persis seperti di film. Jangan sampai aku menabrak orang, gumam Mondi seraya berusaha mengambil ponselnya. Mondi membelalakan matanya ketika mobil yang ia kendarai hampir menabrak seseorang. Beruntung ia menginjak rem tepat waktu, namun tetap membuat orang itu terjatuh. Astaga, gumam Mondi buru-buru keluar dari mobilnya. Mondi melihat seorang gadis berbaju putih tengah terduduk sambil memegangi sikunya yang berdarah. Ia lantas berlutut di depan gadis itu. "Nona, kau tidak apa-apa?" tanya Mondi pelan. Gadis itu mendongak membuat Mondi melihat wajah gadis itu yang penuh air mata. Sudut bibirnya berdarah dan jangan lupa mata yang sembabnya. "Oh Om, tolong aku. Bawa aku pergi dari sini. Aku mau dibunuh Om," ucap gadis itu dengan bibir yang gemetar. "Apa maksud kamu?" tanya Mondi bingung, apalagi gadis di depannya ini asal panggil dirinya Om saja. Gadis itu berusaha mengatur napasnya yang menoleh ke arah tempat yang tidak memiliki pencahayaan. "Jika Om tidak mau menolongku, ya sudah, aku pergi sendiri," ucap gadis itu bangkit dari duduknya lalu hendak berlari. Mondi buru-buru menarik kerah baju yang gadis itu pakai. "Kau berlari terus, ayo masuk ke mobil saya," ucap Mondi. Gadis itu buru-buru masuk ke dalam mobil. Dan Mondi pun sama. Setelah keduanya masuk, barulah Mondi mengendarai mobilnya dan pergi. Mondi melirik gadis di sebelahnya dengan aneh. Gadis itu memakai baju seperti blouse berwarna putih dan rok di atas lutut. Penampilannya sedikit berantakan, mata sembab, sudut bibir berdarah dan rambut yang acak-acakan. "Kau mau kemana sebenarnya?" tanya Mondi tanpa menatap gadis itu. Gadis itu menoleh. Ia menyeka air matanya dengan cepat. "Aku nggak tahu, tapi Om bisa turunkan aku di jembatan ujung situ," jawab gadis itu menunjuk ke arah depan. Mondi mengerem secara tiba-tiba, bahkan sampai membuat kening gadis itu terbentur ke dashboard mobil. Mondi menoleh, menatap gadis di sebelahnya dengan ngeri. "Kau manusia kan?" tanya Mondi. Gadis itu tersenyum lebar, bukan senyuman melainkan sebuah seringai. "Kau penunggu jembatan itu?" tanya Mondi lagi. Sungguh, baru kemarin Mondi menonton film horor seperti ini, menolong seorang gadis yang terluka. Namun ternyata gadis itu adalah hantu. Jangan sampai hari ini ia mengalaminya. Gadis itu tiba-tiba tertawa dengan lepas, bahkan sampai memegangi perutnya. Lihat gadis di sebelahnya ini tertawa tentu saja membuat Mondi kebingungan. Entah apa yang terjadi. "Om, ganteng-ganteng tapi penakut ya," ucap gadis itu meledek. "Makanya jangan kebanyakan nonton horor Om. Aku ini manusia tulen, tapi pastinya calon hantu.
Tambah gadis itu masih tergelak. "Lalu mau apa kau turun di jembatan?" tanya Mondi kembali melanjutkan mobilnya. "Om, jangan bilang-bilang ya. Aku mau bunuh diri, Om," jawab gadis itu dengan senyum lebar. Mondi menoleh walaupun bibirnya mengulas senyum. Namun ia bisa melihat banyak sekali kesedihan dan rasa sakit di matanya. Sudah merasa sangat baik sampai mau menemui Tuhan secepat ini, tanya Mondi tanpa menatap gadis di sebelahnya. "Enggak sih Om, aku juga masih banyak dosa. Tapi mending mati kan daripada nikah sama kakek-kakek," jawab gadis itu tertawa. Mondi mengerutkan keningnya, namun ia akan bertanya nanti. Mondi membelokkan mobilnya ke sebuah klinik untuk mengobati gadis di sebelahnya yang terluka. "Kita kesini ngapain Om?" tanya gadis itu dengan wajah polosnya. "Menurutmu?" tanya Mondi mendelik tajam. Banyak hal yang dilakukan di sebuah klinik, bisa mengobati atau juga menjenguk orang sakit. Atau Om mau bunuh diri juga dengan menyuntikkan diri dengan obat? Jawab gadis itu panjang lebar. "Saya tidak bodoh," balas Mondi lalu menutup pintu dengan kasar. Gadis itu buru-buru menyusul. Ia hendak berlari namun kakinya terasa sangat sakit. Selain karena lututnya terluka, telapak kakinya juga tergores sebuah batu saat dirinya lari tadi. Mondi menggeleng pelan. Entah bagaimana ia bisa bertemu dengan gadis seperti ini. "Ayo, cepatlah," ucap Mondi dengan sedikit kesal. "Sabar Om, mau kemana sih? Emang lagi ujian apa buru-buru?" sahut gadis itu pelan. Akhirnya gadis itu pun diobati oleh dokter. Mondi menunggu di luar. Ia beberapa kali melihat jam yang melingkar di tangannya. Karena menolong gadis aneh ini, ia sampai membuang-buang waktu begini. "Om, aku sudah selesai. Makasih ya udah ajak aku ke sini," ucap gadis itu dengan senyum lebar. "Kemarilah," pinta Mondi menjentikan jarinya. Gadis itu nurut. Ia mendekati Mondi dan duduk di sebelahnya. "Sekarang ceritakan pada saya, apa yang terjadi sampai membuatmu mau bunuh diri?" tanya Mondi serius. "Aku dijodohin keluargaku karena mereka punya hutang dan prianya itu lebih tua dari ayahku," jawab gadis itu sedih. "Coba Om bayangkan, masa gadis cantik dan lucu seperti aku nikah sama kakek-kakek? Kalau kakek-kakeknya kayak Om sih ndak apa-apa," tambah gadis itu dengan percaya diri. Mondi berdecak. Ia memijat pelipisnya yang terasa berdenyut mendengar penuturan gadis di sebelahnya ini barusan. "Berapa usiamu memangnya sampai-sampai mau dinikahkan?" tanya Mondi. 19 tahun, Om," jawab gadis itu. "Oh, saya kira 19 bulan. Gumam Mondi sangat pelan sampai-sampai gadis itu tidak mendengarnya. "Lalu kau tadi lari dari kejaran siapa?" tanya Mondi. "Suruhan kakek tua itu. Dia mau bunuh aku kalau aku nggak mau nikah dengannya," jawab gadis itu kesal. Gadis itu menatap Mondi dengan binar mata yang tajam. Hal itu tentu saja membuat Mondi mengerutkan keningnya. "Om, aku boleh nggak kerja di tempat Om?" tanya gadis itu dengan wajah memelas. "Kenapa? Bukannya kau mau bunuh diri?" tanya Mondi balik. "Iya sih, tapi setelah aku pikir rasanya itu dosa. Nanti kalau aku mati terus arwahnya penasaran. Om mau aku gentayangin," jawab gadis itu menjelaskan. Mondi bergidik. Melihat gadis itu sekarang saja sudah menyeramkan, apalagi jika gadis di sebelahnya ini benar-benar menjadi hantui. "Memang kau bisa apa?" tanya Mondi tersenyum mengejek. "Aku bisa patahin tulang-tulang Om kalau mau. Gini-gini aku pemegang sabuk pramuka," jawab gadis itu di akhir tawa.
Mondi benar-benar pusing. Ia baru tahu jika gadis 19 tahun ada yang seperti anak kecil begini. Bahkan ia sampai pusing dibuatnya. "Oh iya Om, nama aku Aira. Om bisa panggil aku Aira atau sayang," ucap gadis yang ternyata bernama Aira itu. Tangan gadis itu terulur untuk menjabat tangan Mondi, tapi ia tidak dibalas oleh pria itu sama sekali. "Jika menjadi asisten rumah tangga, apa kau mau?" tanya Mondi ragu-ragu. Bagaimanapun gadis muda seperti Aira ini pasti sangat gengsi bekerja di rumah orang. Namun ia salah. "Mau Om, apa aja deh. Tukang gali kubur juga aku mau," jawab Aira dengan semangat. Mondi menghela napas. Mungkin ia akan membawa Aira ke rumah utama dan menjadikannya pelayan di sana. Mondi yakin Tristan tidak akan menolak. "Om sudah nikah." "Duar," inilah kalimat keramat yang selalu dihindari Mondi. Bab 81. Mondi hendak mengantar Aira ke rumah utama. Namun ia terpaksa mengurungkan niatnya dan mengajak gadis itu ke rumah sakit untuk menemui Tristan. Sampai di sana, Mondi menyuruh Aira untuk duduk diam di kursi tunggu yang ada tepat di depan ruang rawat Alea. "Jangan kemana-mana. Jika kamu hilang saya nggak mau cari," ucap Mondi sebelum pergi. "Iya Om, aku di sini kok, nggak akan kemana-mana," balas Aira menganggukkan kepalanya. Mondi pun akhirnya masuk ke dalam ruang rawat Alea. Saat dirinya masuk, ia melihat Tristan sedang mencium kening Alea yang tertidur. Mondi menghela napas. Ia memejamkan matanya sebentar. "Permisi, Tuan," ucap Mondi. Tristan menyelimuti Alea. Ia lalu mendekati Mondi untuk mempertanyakan soal tugas yang diberikannya. "Apa sudah ada pengawal untuk istriku?" tanya Tristan dengan tangan melipat di dada. "Saya belum menemukan yang cocok Tuan. Sebenarnya banyak yang mengajukan diri, tapi saya tidak bisa sembarangan menerima orang," jawab Mondi menjelaskan. Tristan manggut-manggut. Ia hendak berucap lagi, namun pintu tiba-tiba terbuka dan hanya ada kepala saja yang terlihat. "Om, aku ke kamar mandi dulu ya. Aku kebelet. Kalau aku pergi nggak ngomong nanti Om nyariin," ucap Aira tiba-tiba. Mondi melotot matanya. Ia lalu beralih menatap Tristan yang tampak kebingungan melihat gadis asing di depannya. "Ya, sana. Jangan lama-lama," balas Mondi dengan cepat. Aira pun menarik kembali kepalanya hingga keluar dan tidak lupa ia menutup pintunya kembali. Kini Mondi hanya bisa menghela napas. Ia bisa merasakan tatapan tajam Tristan sedang mengarah padanya. "Kau suka dengan bocah seperti itu, Mon?" tanya Tristan mengerutkan keningnya. "Anda jangan salah paham, Tuan. Saya hanya tidak sengaja bertemu dengannya dan menolongnya," jawab Mondi. Kening Tristan mengkerut. "Menolongnya bukankah kau bilang kita tidak boleh percaya pada sembarang orang? Lalu apa ini?" tanya Tristan seraya berjalan ke arah sofa yang ada di sana. Mondi terdiam. Pertanyaan Tristan barusan seketika membuat dirinya tersadar. Benar juga. Kenapa dia mudah sekali menerima dan menolong Aira? Bagaimana jika gadis itu orang jahat? "Iya, Tuan, saya mengatakan itu," jawab Mondi dengan sopan. "Lalu?" tanya Tristan. Mondi diam saja. Ia bingung harus menjawab apa sekarang ini. Ia hanya bisa menggaruk tengkuknya yang tidak terasa gatal. "Jika menurutmu gadis itu baik, ya sudah. Tapi untuk apa kau membawanya? Kau jatuh cinta?" tanya Tristan lagi. Mondi melototkan matanya. Namun sesaat kemudian ia tersadar siapa yang sedang ia pelototi ini. "Anda ini. Saya mengajaknya ke sini adalah untuk menjadi pelayan di rumah utama." Dan ucap Mondi terpotong.
dan kau bisa menemuinya tepat waktu. Sebab Tristan dibarengi sedikit tawa. Mondi menggeleng cepat, namun yang tidak akan banyak bicara. Entah mengapa atasannya yang biasa banyak diam, kini banyak bicara sekali dan sangat menyebalkan. Ya udah, lupakan saja. Kau bisa mempekerjakannya di rumah utama asal kau bertanggung jawab jika dia membuat masalah, kata Tristan. Baik tuan, balas Mondi dengan yakin. Dan segera cari pengawal untuk istriku. Ingat, harus perempuan, perintah Tristan mengingatkan. Baik, saya permisi, pamit Mondi lalu keluar dari ruang rawat istri atasannya. Mondi pun menghampiri Aira yang tampak sedang pelangap-pelongo seorang diri. Mondi geleng-geleng kepala. Kenapa gadis di depannya ini sangat polos? Ayo, ajak Mondi pada Aira. Om sudah selesai. Tanya Aira seraya bangkit dari duduknya. Mondi tidak menjawab. Ia langsung melangkahkan kakinya pergi meninggalkan Aira. Aira buru-buru mengejar. Bahkan gadis itu refleks merangkul tangan Mondi dengan seenaknya. Mondi menghentikan langkahnya, membuat langkah Aira juga terhenti. Kenapa, Om? Tanya Aira mendongakkan kepalanya. Lepaskan tangan saya. Mondi menjauhkan tangan Aira dari tangannya. Aira cengengesan, namun ia buru-buru menyamai langkah Mondi saat pria itu kembali berjalan cepat meninggalkan dirinya. Sementara itu di tempat lain, tampak Firda dan Fade sedang duduk di depan rumah Firda. Gadis itu tidak berani mengajak Fade masuk, sebab ia tidak mau jika ada gosip tetangga. Mau apa kau ke sini? Jika hanya diam seperti patung lebih baik pulang, ucap Firda dengan suara ketusnya. Fade tersenyum manis. Aku membawakan kamu makanan, jangan lupa dimakan ya, tutur Fade dengan lembut. Firda berkata ketus, lain kali tidak perlu, aku bisa masak sendiri, kata Firda menolak untuk lain kali. Fade manggut-manggut. Baiklah, lain kali aku yang akan makan di sini, timpal Fade dengan santai. Firda melotot horor, namun hal itu malah membuat Fade merasa gemas sekali. Masih sakit enggak? Tanya Fade seraya mengusap sudut bibir gadis yang ia cintai. Tidak sesakit ucapanmu pada aku tempo hari, jadi lebih baik pergilah, jawab Firda dengan ketus. Fade tersenyum simpul. Mungkin ia memang harus pulang. Selain karena ini sudah malam, sepertinya suasana hati Firda sedang tidak baik-baik saja. Aku minta maaf ya, tapi tolong jangan pernah menolak perjuanganku, pinta Fade seraya menggenggam tangan Firda. Firda menatap Fade. Ia berusaha untuk mencapai kebohongan di mata pria itu, namun sayangnya ia tidak menemukan itu. Firda menghela nafas. Ia buru-buru menarik tangannya dari genggaman Fade. Gadis itu bangkit dari duduknya lalu melipat tangan di dada. Pergilah, aku harus istirahat, usir Firda tanpa menatap Fade. Fade bangkit dari duduknya. Ia mengusap pipi kanan Firda lalu mencium jarak jauh. Baiklah, aku pulang ya. Jangan lupa langsung istirahat. Selamat malam. Pamit Fade kemudian pergi dari rumah Firda. Mobil Fade pun pergi meninggalkan rumah Firda, dan gadis itu pun langsung masuk ke dalam rumahnya. Firda mengunci pintu rumahnya. Ia bersandar pada pintu seraya memegangi dadanya. Ah, keterlaluan kau Fade, geram Firda kesal sendiri. Firda menggelengkan kepalanya. Ia tidak boleh terkecoh dengan sikap manis pria itu. Ia harus ingat bagaimana pria itu menghina dan merendahkannya. Firda mengacak-acak rambutnya. Ia memilih untuk tidur daripada pusing memikirkan Fade yang menyebalkan itu. Sikap Fade yang manis dan penuh kelembutan membuat pertahanan Firda sedikit goyah.
Ia seakan melupakan segala hinaan yang pria itu lontarkan dulu. Firda tidak boleh begitu. Ia harus membuat pria itu tahu betapa sakitnya dicuekin dan tidak dihiraukan.